Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abang Gusli akan memberikan salah satu solusi yang luar biasa yang sudah banyak berhasil. Tentunya ada salah satu kunci yang bisa saudaraku amalkan nantinya, dan insya Allah setelah membacanya nanti akan saudaraku rasakan sendiri efek dari positifnya di kehidupan saudaraku itu sendiri. Jadi kalau secara pribadi maupun secara umumnya, hal ini kita wajib membacanya nantinya. Saudaraku wajib membaca itu sebanyak cukup 13 kali saja, dan itu dilakukan setiap sehabis selesai melaksanakan sholat fardu. Jadi doa ini mempunyai khasiat yang langsung instan dalam mengabulkan segala keinginan kita. Apalagi untuk saudara saat ini mempunyai keinginan atau hajat cita-cita yang tinggi, yang besar, tetapi faktanya sampai sekarang belum terijabah atau belum kesampaian. Dan tentunya jika saudaraku semuanya ingin mengamalkan kunci ini, insya Allah segera secara instan itu akan terwujud. Apapun itu keinginan kita, baik itu urusan ekonomi, uang, hutang piutang, ingin membeli tanah, rumah, kebutuhan pokok, mobil, dan kebutuhan lain yang sifatnya sangat mendesak sekali. Di satu sisi kita hanya ingin saja, hanya berangan-angan saja, tapi faktanya kita tidak mempunyai uang untuk membelinya atau untuk membayarnya. Maka pastikan saudaraku, yakinkan, mantapkan dalam hati saudaraku itu sendiri, insya Allah dengan amalan ini. Ingat, itu akan diselesaikan secara gembira. Untuk menyempurnakan amalan tersebut, kita lebih utama membacanya sehabis sholat fardu. Artinya setiap dalam sholat 5 waktu, mau setelah sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, dan asar itu dibaca sebanyak 13 kali. Namun begitu tidak serta-merta hanya dibaca saja, nanti ada kata kuncinya pada ayat itu. Yang mana kali ini dari intisari kuncinya adalah surat Al-Ikhlas, ya. Karena kita jika tahu saudara, kalau saat kita tahu intisari dari surat Al-Ikhlas itu tanpa kita mengetahui kunci ataupun tata cara penggunaannya yang benar, maka tidak akan terwujud dan akan berpotensi menjadi sia-sia. Artinya apa? Tidak akan terwujud ataupun tidak akan sampai hajat kita. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita pinta kepada Allah, itu susah atau sulit untuk terwujud. Tapi bila cara ini saudara amalkan secara kontinu, khususnya untuk cita-cita yang sangat rumit, keinginan atau hajat yang besar, yang emergensi, yang saudara ingin dan sampai sekarang belum terwujud, bila saudara sungguh-sungguh, apapun hajat saudaraku yang dahulunya belum tercapai, insya Allah hari ini, esok, mungkin lusa, insya Allah akan segera tercapai. Yaitu dengan satu catatan, membaca surat Al-Ikhlas.
boleh dibaca sebanyak 3 kali ataupun sebanyak 13 kali. Tapi kalau menurut versi dari Abah Gusli, seandainya ada bertanya lebih bagus yang mana Abah, antara 3 kali dan 13 kali, akan lebih bagus hasilnya, lebih maksimal hasilnya itu yang 13 kali. Namun ada satu hal yang perlu saudaraku catat, syaratnya. Sebelum saudaraku mengamalkan kunci intisari dari surat Al-Ikhlas ini, saudaraku wajib hanya satu hajat. Ya. Satu hajat atau satu permintaan saja saudaraku. Jadi nggak boleh dalam satu permintaan itu 2 atau 3 permintaan. Misalkan saat ini saudaraku ingin hajat agar tercapai, terselesaikan dulu ya yang satu ini. Benar-benar tercapai. Bila sudah tercapai dan sudah berhasil, maka nanti di sesi berikutnya baru boleh diganti dengan hajat yang lainnya. Itu di permintaan hajat yang berikutnya. Artinya saat ini memang benar-benar urgent, emergensi dibutuhkan, ya sudah itu saja. Kalau minta uang ya uang saja, kalau minta mobil ya mobil saja. Jangan diganti-ganti sebelum itu berhasil. Jadi kesimpulannya, dalam sekali hajat itu jangan dicampur saudaraku, ya. Jangan dicampur aduk lebih dahulu. Satu hajat itu diselesaikan secara sempurna dulu keberhasilannya. Jadi tidak membias kemana-mana. Yang mana intisarinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan dibaca surah Al-Ikhlas itu. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Sebelum Abah Gusli lanjutkan untuk amalan intinya atau intisarinya dari surah Al-Ikhlas ini, supaya bisa menjadikan berkah semuanya, agar pada depannya lebih mustajab, lebih barokah dan bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya dalam bentuk kerjasama ini, khususnya untuk saudaraku yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, Abah Gusli hanya minta keikhlasan hatinya untuk membantu, membesarkan dan membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa semakin bertumbuh, berkembang dan menjadi lebih baik. Dengan cara silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini, tekan tombol loncengnya, dan silahkan bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu setelah kita melaksanakan sholat fardhu sholat waktu, kita diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada saat kita membaca Allahu somad, kita tarik nafas. Artinya sampai pada bacaan Allahu somad itu kita tahan, tarik nafas begitu. Lalu dibaca bagian Allahu somad itu 9 kali. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, 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 Allahu somad. Setelah dibaca bagian Allahu somadnya ini 9 kali, lalu lepaskan napas secara pelan-pelan, ya. Hembuskan napasnya pelan-pelan. Setelah saudaraku mengeluarkan napas pelan-pelan tadi, di saat itu pula langsung sebutkan apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini. Ya Allah, berilah saya rezeki berupa uang 1 miliar untuk membayar hutang. Itu contoh. Atau bisa diganti, ya Allah, berikan aku uang 10 miliar untuk membeli sebuah rumah. Atau, ya Allah, aku mohon kirimkanlah jodoh yang terbaik untukku, yang berakhlak budi mulia, yang baik, yang beriman, yang soleh atau yang soleha. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya hajat masing-masing. Jadi nggak usah ragu-ragu. Setelah melepaskan napas tadi, sebutkan secara gamblang, sebutkan secara jelas, dan memohon izin dan ridhonya Allah agar hajat kita itu segera diijabah oleh Allah. Nah, lalu kemudian setelah saudaraku selesai menyebutkan hajatnya, lalu kita melanjutkan dengan ayat berikutnya.
Yang mana tadi kita di situ membaca Allahu Somad 9 kali, kemudian berdoa. Setelah berdoa langsung dilanjutkan tanpa spasi atau tanpa jeda dengan membaca lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi dengan cara yang sangat simpel ini perlu saudaraku ketahui, saudaraku sebetulnya sudah membuat keberhasilan dalam hajat kita itu sendiri. Apapun hajat kita yang kita sebut dengan secara gamblang satu tujuan saja, yang penting jangan dicampur aduk, itu insya Allah akan lebih cepat terkabulnya atau akan segera dijawab oleh Allah. Intinya jangan campur aduk. Nah, itu contohnya saudaraku ya. Mungkin bisa jadi contohnya hajatnya itu ingin membeli tanah atau mobil. Ya sebutkan salah satu saja. Atas izin dari domu, hamba ingin membeli tanah yang cocok buat rumah. Semoga atas izin dari domu engkau kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu diantara contoh cara memintanya saudaraku. Nanti bahasanya bisa diterjemahkan secara masing-masing sesuai dengan bahasa saudaraku itu sendiri. Kalau seandainya permintaannya kita minta tanah ya. Jadi saat menyebutkan kata tanah, saudara yakinkan ya, yakinkan di dalam diri kita, di hati kita, bahwa tanah yang saudaraku impikan itu terkabul dan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan baca lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, setelah selesai kita lanjutkan ya sampai 13 kali dengan cara yang sama. Jadi setiap kita bertemu dengan di bagian Allahu Somad itu, dalam per satu kali membaca surah Al-Ikhlas itu harus dibaca 9 kali. Artinya 9 kali dan 9 doa per satu kali putaran. Itu harus dipahami. Ada satu hal lagi yang perlu Abah Gue sampaikan, itu dibaca secara istiqomah. Ya, cara istiqomah didasari dengan hati yang penuh keikhlasan dan keyakinan, agar hajat saudaraku itu benar-benar secara insan terkabulkan. Satu dulu, fokuskan pada satu hajat. Fokuskan, jangan dicampur adukan. Insya Allah, selain hajat daripada saudaraku itu diijabah oleh Allah SWT, akan ada kemakmuran dan keberkahan dalam membaca surah Al-Ikhlas ini. Ya, yang mana dibalik keistimewaan surah Al-Ikhlas ini juga akan melindungi dan menaungi dalam kehidupan kita, baik itu urusan utang piutang, membeli sesuatu yang belum sampai atau belum dijabah oleh Allah, ataupun dalam kebutuhan pokok yang sangat mendesak. Insya Allah cepat terselesaikan. Dan khasiatnya dari surah Al-Ikhlas ini bukan hanya itu saja saudaraku, sangat banyak sekali. Bisa untuk keselamatan, kekebalan, mahabah, dijauhkan dari mara bahaya, untuk perlindungan diri, kelancaran rezeki, dan masih banyak lain sebagainya. Sungguh luar biasa ya. Inilah kelebihan daripada surah Al-Ikhlas itu sendiri. Ini bila kita mendalam dan sehabis sholat fardu dengan cara yang Abah Gusli sampaikan atau Abah uraikan seperti yang di atas tadi. Jadi silahkan nanti bisa dipraktekkan. Mulai setelah saudaraku mendengarkan video dan audio ini, tidak ada salahnya jika saat ini memang dalam kondisi urgent, membutuhkan kebutuhan yang sangat besar nilainya, emergensi. Jadi nggak usah lagi ada kata-kata sedih, mengeluh. Jangan lagi ada tetesan air matamu itu yang jatuh sia-sia ke bumi ini. Ikuti saja seperti apa sudah bagus disarankan. Ini sifatnya sudah bagus dijasarkan. Segera ambil air wudhu, kemudian laksanakan sholat fardu, dan amalkan metodenya seperti yang sudah Abah uraikan tadi. Maka insya Allah nanti pada akhirnya saudaraku akan merasakan sendiri faedah atau khasiatnya dari keajaiban dengan proses pelaksanaan surah Al-Ikhlas ini. Dan catatan terpenting untuk saudaraku semuanya, khususnya untuk yang saat ini sedang berhajat, ingin mempraktekkan dari amalan ini, dari yang memiliki hutang yang skalanya besar, bisa dikatakan ratusan miliar, puluhan miliar, atau ratusan juta atau jutaan.
kalau sedang terlilit hutang, atau ingin membeli sesuatu yang belum kesampaian, atau saat ini usahanya sedang roboh, jatuh bangun, atau pangkat jabatannya sekarang sedang digoncang, atau mungkin memiliki usaha yang tidak lancar dan sebagainya, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan apa menjadi hajatnya dengan diawali qabil itu, nanti insya Allah akan Gus Li aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku semuanya saat ini segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus untuk yang ingin konsultasi langsung, terutama yang saat ini memiliki aset yang sulit atau susah untuk dijual. Itu boleh tanah, apartemen, gedung, perumahan, pabrik yang nilainya skalanya besar, belum juga laku, belum terjual, dan sangat sulit untuk menjualnya dalam bentuk rumah maupun tanah, itu silahkan konsultasikan langsung secara pribadi kepada Abah. Bisa dilihat nanti di deskripsi di bawah video ini ada keterangannya, ada nomor WA Abah Gus Li, nanti silahkan hubungi di situ dengan tata caranya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Atas nama siapa, dari kota mana, dan apa yang menjadi pokok permasalahannya, apa aset yang ingin dijual, dan apa yang menjadi permasalahannya selama ini sampai belum terjual. Nah, nanti insya Allah karena banyaknya setiap hari chat yang masuk di WA Abah, jadi mohon bersabar untuk saudaraku semuanya, tidak serta merta semuanya bisa Abah kerjakan dalam satu kali tugas. Semuanya berkala, satu demi satu insya Allah akan Abah balas, selama itu untuk tujuan benar penting dan memang dibutuhkan atau mendesak. Dan mohon maaf, Abah hanya melayani orang-orang yang serius saja. Kalau hanya kata orang untuk main-main, hanya obrolan tidak benar, mohon maaf, kalau di saat itu juga nomornya Abah blokir ya, karena akan menjadikan spam di HP Abah nantinya. Bagi yang serius silahkan Abah tunggu kalau mau konsultasi langsung. Itu masalah jual aset yang susah, pangkat derajat dan kedudukan, jabatan, apalagi menghadapi tahun politik. Siapapun yang ingin mungkin berkenan ingin menduduki kursi-kursi di instansi, silahkan saja nanti bisa menghubungi Abah di WA secara pribadi. Insya Allah nanti akan Abah bantu ya. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian atau kata-kata ataupun ucapan, karena pada dasarnya sama-sama kita ketahui kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, tak lupa juga Gus ucapkan terima kasih besar-besarnya khususnya bagi pendatang baru yang telah menekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng, dan membagikan video ini sebanyak media sosial media manapun. Abah doakan semoga segera dilunaskan utangnya, kalau sedang mengalami sakit segera diangkat penyakitnya, kalau memiliki usaha segera meroket berhasil luar biasa perjuangannya atau dalam usahanya. Jika belum mendapatkan jodoh, semoga segera diberikan jodoh yang terbaik. Dan saat ini sedang mengalami permasalahan apapun dalam bentuk apapun, segera diberikan solusi dan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih sekali lagi. Di akhir kata Abah Gus Li akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.